Parah, Masjid Al-Jabar di Jawa Barat ternyata bukan cuma mewah, nggak ketolongan, tapi juga membebani rakyat kecil. Masjid bernilai 3,4 triliun rupiah itu ternyata dibangun pakai utang. Ini ketahuan gara-gara Gubernur Jawa Barat yang baru, Deddy Mulyadi, kaget dengan biaya pembangunan Al-Jabar. Dia baru tahu bahwa Pemprov harus nyicil 566 miliar rupiah per tahun ke bank sampai 2028, lalu sisanya dilunasi pada 2029. Ini kan bikin pusing sang gubernur. Uang 3,4 triliun itu diambil dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Padahal utang itu sebenarnya buat banyak hal, pembangunan jalan, pengairan, air limbah, ruang terbuka hijau, dan revitalisasi pasar. Dan sekarang utang itu jadi beban kepemimpinan Gubernur Deddy Mulyadi. Tapi pemerintah bukan cuma harus bayar cicilan utang pembangunan. Selain itu ada pula biaya pemeliharaan masjid yang mencapai 42 miliar rupiah per tahun. Jadi total, pemerintah Jawa Barat harus mengucurkan dana lebih dari 600 miliar rupiah per tahun hanya buat nutup kewajiban ini. Pembangunan Masjid Al-Jabar itu sih sudah sejak lama dipersoalkan. Dana proyek ini sebagian besar diambil dari APBD Jabar, totalnya 1 triliun rupiah. Wajar kalau banyak yang mempertanyakan prioritas anggaran. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah bilang, APBD harusnya lebih fokus ke infrastruktur. Jalan dan transportasi publik lebih krusial ketimbang membangun masjid megah, apalagi di Jabar kan sudah banyak masjid besar lainnya. Menurutnya yang ideal tempat ibadah itu dibangun pakai dana umat, sedangkan kas daerah hanya menjadi stimulus saja. Parahnya nggak cuma soal prioritas anggaran, proyek ini juga mulai dicurigai ada indikasi korupsi. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra Jabar menyoroti dugaan korupsi dengan potensi kelebihan bayar ratusan juta rupiah. Beyond Anti-Corruption, BAC juga menemukan indikasi praktek KKN dalam proyek ini, terutama dalam belanja lahan yang hampir mencapai 450 miliar rupiah dan konstruksi yang diduga lebih dari 1,2 triliun rupiah. Bahkan ada dugaan markup dalam pembebasan lahan. Laporan BPK 2021 menyebut Pemprov Jabar sudah bayar 23 miliar rupiah untuk 8.000 meter persegi tanah yang ternyata belum bersertifikat. Ini membuka kemungkinan penggelembungan harga atau maladministrasi. Ini semakin menambah kontroversi Al-Jabar. Ridwan Kamil sempat membela proyek ini dan bilang bahwa penggunaan APBD buat rumah ibadah boleh, asal disetujui eksekutif dan legislatif. Dia mengambil contoh dari pembangunan Masjid Istiqlal yang dulu juga dibiayai APBN mencapai 7 miliar rupiah. Ridwan tampaknya terlalu menggampangkan masalah. Kalau masih 7 miliar sih barangkali orang masih bisa menerima. Tapi kalau kita bicara uang triliun rupiah yang harus dibayar dengan utang yang akan ditutup dengan dana program pemulihan ekonomi nasional, ini tentu kelewatan. Sekarang ini tidak ada pilihan bagi Deddy Mulyadi. Sebagai gubernur ya dia terpaksa mengupayakan pengembalian utang sampai lunas. Tapi pemerintah daerah manapun perlu belajar dari kasus ini. Rumah ibadah bukanlah prioritas utama, apalagi rumah ibadah mewah dengan nilai triliun rupiah. Kesejahteraan masyarakat yang harus jadi prioritas anggaran pembangunan. Yuk kita dukung pemimpin dan wakil rakyat yang bijak dalam menentukan skala prioritas.